Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan mengadakan briefing untuk ujian OSCE ya. Mohon disimak dan diperhatikan. Di teater 1 dibuka. Ya, mohon maaf tidak bisa di slideshow, ini kayaknya ada masalah. Oke, ya, tapi masih terlihat ya, walaupun tidak di slideshow ya. Oke, baik. Ya, untuk OSCE itu dilakukan pada hari Selasa ya, hari Selasa tanggal 17 November, jamnya jam 8.30. Peserta diharapkan sudah hadir di Zoom 15 menit sebelum ujian dimulai. Peserta harus menggunakan dua device seperti ujian-ujian biasanya, yaitu laptop dan HP. Untuk nama Zoom harap menuliskan kelompok nama NIM, misalnya 1A, Kartika Tri, tulis NIM-nya berapa. Kemudian ini peserta akan dibagi menjadi 2 gelombang ya Dek ya, jadi kalian akan dibagi menjadi 2 shift, yaitu shift 1 dan shift 2. Jadi shift 1 itu mulai jam 8.30 dan shift 2 ini 9.30. Jadi yang 8.30 ini standby-nya jam 8.15 ya, karena jam 8.30 TET akan dimulai. Untuk gelombang keduanya standby-nya jam 9.30. Ya pokoknya sudah 9.15 sudah mulai standby, cuma nanti akan ada arahan apakah sudah bisa masuk atau belum, tapi 9.30 ini standby-nya kayaknya. Jadi mulainya mungkin jam 9.45 mungkin. Oke, semuanya harus menggunakan jas lab ya. Jadi karena ini ujian OSCE, jadi semuanya harus jas lab dan berkancing. Kemudian pembagian shift-nya ini akan diumumkan hari Senin tanggal 16 November. Kemudian karena ini anamnesis, jadi kalian boleh mencatat, hanya mencatatnya itu dengan menggunakan Mika ya. Sudah saya share di grup itu. Jadi bawa satu kertas HVS, dimasukkan ke dalam Mika bening dan ditulis dengan spidol papan tulis lalu tisu. Setelah kalian ujian, segera bersihkan Mika tersebut dengan tisu. Jadi harapannya ini untuk meminimalisir kebocoran soal ya. Kemudian peserta akan diminta untuk menunjukkan kertas dan map Mika kosong sebelum ujian dimulai dan akan diminta menghapus setelah ujian selesai. Jadi ketika sesudah nanti kalian akan dibagi ya, setelah masuk ke room Zoom utama, kalian masuk ke break room sesuai dengan kelompok masing-masing. Di sana di dalam break room itu ada penguji dan ada probandusnya. Probandus sekaligus admin sebagai timekeeper-nya. Nah, kemudian lama ujiannya adalah 10 menit. Pada menit kelima, timekeeper akan memberikan informasi sisa waktu. Nah, kemudian sebelum ujian, mahasiswa, jadi waktu pas ketika di break room itu nanti kalian harus menyebutkan nama dan NIM. Kemudian setelah itu setelah mahasiswa dan penguji siap di room, Korlap akan melakukan checking audio pada device laptop dan device HP. Dan untuk HP jangan lupa jangan terkoneksi audio ya, jadi dimatikan audionya untuk device HP. Kemudian bila sudah checking audionya sudah bisa, maka Korlap akan mengizinkan mahasiswa untuk masuk ke dalam breakout room. Di breakout room itu juga nanti akan dicoba cek lagi oleh probandusnya sekaligus timekeeper-nya untuk mengecek audionya. Jadi kalau misalnya sudah siap, maka instruktur akan bilang ujian dimulai, dan ketika ujian dimulai itu maka waktu 10 menit itu akan berjalan. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian sebelum dan sesudah ujian berlangsung, mahasiswa wajib berada di room Zoom utama dan dilarang menggunakan media komunikasi, memegang keyboard, dan melakukan via chat di Zoom atau media lainnya. Nah, kemudian peserta harus menaati tata tertib berlaku, tidak boleh berbuat curang,
Tidak boleh membocorkan soal, tidak boleh merekam. Apabila mahasiswa melanggar tata tertib ini, maka nilai ujian mahasiswa berhak dibatalkan. Ya, ini sebenarnya hanya ini ya, ini tata tertib, kemudian ya nanti akan diawasi oleh di room Zoom utama akan ada pengawasnya sebagai korlap. Hanya saja kami sebagai dosen meminta kejujuran kalian ya. Kalau kalian sudah dewasa semuanya, walaupun tidak diawasi oleh dosen pun ada Allah yang mengawasi ya, ada malaikat yang mencatat. Jadi kalau segala tindak kecurangan pasti akan ada balasannya ya, walaupun tidak di dunia, insya Allah nanti di akhirat ada. Jadi sebaiknya jangan melakukan sebuah kecurangan. Insya Allah pasti kalau lulus ya lulus aja kok, pasti insya Allah akan lulus. Kalaupun tidak di ujian utama ya pasti ada di UP, cuman diharapannya di ujian utama ini bisa lulus semua. Ya gitu ya, jangan sampai tertangkap melakukan kecurangan-kecurangan. Baik, ujiannya seperti apa? Ini kan yang nanti ya. Ujiannya kayak gimana sih dok? OSCE-nya cuma satu station deh, anamnesis aja. Anamnesis, tetapi kalian harus menjawab pertanyaan yang ada di sini. Jadi nanti ketika kalian masuk, lalu ujian dimulai, lalu Probandus akan memberikan men-share screen slide-nya. Misalnya contohnya ya, kasusnya, seorang perempuan Nyonya A berusia 35 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan benjolan di leher sejak 1 bulan yang lalu. Lalu lakukan anamnesis. Ya udah setelah itu kalian lakukan anamnesis seperti biasa. Misalnya perkenalkan, Assalamualaikum Bu, perkenalkan nama saya Dr. Yelvi, saya dokter berjaga di klinik ini. Nanya identitasnya, siapa namanya, kayak gitu ya. Kemudian seperti poin-poin anamnesis. Hanya saja setelah kalian melakukan anamnesis, maka setelah ini saya akan melakukan pemeriksaan fisik kepada pasien. Setelah itu, permisi ya Bu, saya izin untuk melakukan pemeriksaan fisik. Setelah kalian menyebutkan meminta izin kepada pasien untuk melakukan pemeriksaan fisik, maka Probandus akan memberikan slide pemeriksaan fisik. Di pemeriksaan fisik ini kalian harus menyebutkan hal-hal yang tidak normal. Nggak usah dibacain semuanya, dibacain aja misalnya di kepala leher saya temukan adanya anemia, lalu ada benjolan di submandibula jumlah 3, mobile diameter 1 cm, lunak tidak nyeri bila ditekan, di ekstremitas terdapat pucat. Ya udah, kalian nggak usah nyebutin semuanya, tetapi kalian di pemeriksaan fisik ini kalian harus notif ya, harus tahu yang mana yang tidak normal gitu. Setelah itu kalian sebutkan hal-hal yang tidak normal yang bisa kalian temukan. Kalau misalnya kalian bisa menyebutkan 3 yang tidak normal, maka poinnya penuh. Kalau misalnya cuma 2 itu poinnya cuma 2. Kalau misalnya 1 ya poinnya cuma 1. Seperti itu. Jadi usahakan cepat melihat slide ini, kemudian cari yang tidak normalnya. Setelah itu, setelah menyebutkan pemeriksaan fisik yang tidak normal, maka kalian meminta izin untuk setelah ini saya akan lakukan pemeriksaan penunjang. Permisi ya Bu, saya akan melakukan pemeriksaan penunjang, misalnya pemeriksaan darah lengkap. Nanti akan ada slide-nya langsung, pemeriksaan penunjang. Ini keluar nanti slide-nya, lalu kalian interpretasikan. HB8 berarti apa? Anemia kan ya, anemia. Kemudian dilihat dari indeks eritrositnya, MCV-nya. Ini angkanya ini pasti semuanya udah dikasih tahu ya, jadi nggak mungkin nggak dikasih tahu angkanya, angka normalnya ada di sebelah. Ini termasuk MCV 75, berarti kan rentangnya masih 82 sampai 100. Berarti dia termasuk apa? Berarti termasuk normokrom ya, normositik ya. Jadi masih ukurannya normal, itunya juga masih normal. Jadi kalian interpretasinya adalah anemia normokrom normositik, seperti itu. Kemudian setelah itu kalian jawab, sebutkan DD-nya, diagnosisnya. Ini kalau ini nggak bakal ada ya, ini nggak bakal ada di slide, tapi kalian sebutkan. Dari berdasarkan anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang, maka diagnosis saya adalah limfadenitis misalnya. Kemudian DD-nya adalah limfadenopati dan limfoma. Lalu kalian memberikan KIE pada pasien. Setelah ini Bu, saya akan mengajukan pemeriksaan lanjutan yaitu biopsi. Dan kemudian saya akan merujuk ibu misalnya ke spesialis penyakit dalam untuk diberikan antibiotik. Seperti itu ya. Oke. Untuk rubrik penilaiannya,
rubrik penilaiannya utamanya adalah anamnesisnya. Jadi nilai terbesar tetap di anamnesis, tetapi jangan sampai terlalu panjang karena kalian hanya memiliki waktu 10 menit dari anamnesis sampai ke KIE. Termasuk interpretasi dari pemeriksaan fisik, pemeriksaan lab menyebutkan DD. Ya. Jadi rubrik penilaiannya yang utama ini adalah anamnesisnya, memfasilitasi pasien untuk menceritakan kesakitannya dengan pertanyaan-pertanyaan sesuai untuk mendapatkan informasi yang relevan, akurat, dan adekuat. Kemudian meminta inform konsen untuk melakukan pemeriksaan fisik dan penunjang. Jadi setelah kalian anamnesis, kalian untuk sebelum jeda ke pemeriksaan fisik, kalian harus bilang minta izin ke pasiennya. Setelah ini saya akan melakukan pemeriksaan fisik ya Bu ya, apakah Ibu bersedia? Setelah itu baru slide-nya muncul. Begitu juga dengan pemeriksaan penunjangnya. Di pemeriksaan fisik, sebutkan 3 hal yang abnormal dari pemeriksaan fisik tersebut. Kemudian untuk di penunjangnya, kalian interpretasikan hasil lab-nya. Karena ini kan blok imunohemato ya, blok imunohemato kalian kan pasti juga ada praktikum PK, kemudian di tutorial juga sudah ada, kemudian di kuliah juga ada, jadi kalian harus bisa membaca lab. Nah kemudian ini interpretasinya, lalu menetapkan diagnosis dan diagnosis banding. Jadi sebutkan diagnosisnya dan 2 diagnosis banding. Lalu komunikasinya juga yang baik ya, dengan terbuka, kontak mata, empati, hubungan komunikasi. Lalu KIE-nya tentang perencanaan pemeriksaan lanjutan dan kemungkinan planning terapinya. Jadi kalau misalnya menurut kalian dirujuk, ya udah saya akan merujuk Ibu ke dokter spesialis penyakit dalam misalnya. Kalau kalian merasa bisa menerapi, ya udah sebutkan terapinya. Saya akan melakukan memberikan obat apa gitu. Tapi nggak perlu detail. Misalnya dosisnya berapa segala macam itu enggak. Jadi kira-kira aja misalnya kalau obat antibiotik ya udah sebutkan aja obat. Saya akan memberikan obat antibiotik ya udah gitu. Tapi kalau sekiranya kalian bingung ya udah bilang aja setelah ini saya akan merujuk Ibu ke dokter penyakit dalam. Nah, untuk misalnya diagnosis. Untuk diagnosis ini sebaiknya yang spesifik ya, misalnya contohnya kasusnya anemia, misalnya kalian tahunya anemia, tapi kalian harus sebutkan kira-kira diagnosisnya anemia apa sih. Misalnya diagnosis saya adalah anemia post hemoragik misalnya, DD-nya anemia defisiensi besi dan anemia penyakit kronis seperti itu. Atau misalnya limfoma, saya DD-nya adalah diagnosis saya adalah limfoma maligna. DD-nya adalah limfoma Hodgkin, limfoma non-Hodgkin misalnya. Nggak apa-apa, kayak gitu disebutkan. Kemudian atau misalnya penyakit autoimun, diagnosis saya adalah SLE. DD-nya adalah rheumatoid arthritis, kemudian misalnya ITP misalnya. Seperti itu. Jadi disebutkan. Jadi jangan penyakit autoimun diagnosisnya enggak, tapi kalian sebutkan diagnosisnya penyakitnya apa, kira-kira seperti itu. Nah, untuk kemungkinan kasus yang keluar, kalian pelajari kasus-kasus yang ada di tutorial dan yang ada di buku skill lab, khusus yang anamnesis. Itu aja, nggak bakal keluar dari yang dari tutorial dan skill lab. Mungkin ada yang ingin ditanyakan sampai sekarang, silakan. Bila ingin ada yang ditanyakan. Dokter, saya mau bertanya. Ya, silakan. Tadi kan ada pemeriksaan fisik. Nah, misalnya nih kalau skenarionya anemia gitu, pemeriksaannya berarti kayak melihat ada anemia kayak gitu. Iya, jadi pasti ini udah disebutin kok, udah dikasih tahu kalian dari KU sampai ekstremitas. Jadi kalian tinggal lihat aja, oh kepala lehernya ada anemia ya, sebutin aja. Dari kepala leher saya temukan anemia, kemudian dari ekstremitas saya temukan pucat kayak gitu misalnya. Ya, soalnya kan kalau toraksnya normal kan, toraks normal, abdomennya normal, nggak perlu dijelasin kalau misalnya toraks dan abdomennya normal. TTV-nya misalnya dilihat 120/80 kan normal gitu ya. Jadi dari pemeriksaan fisik ini kalian hanya menyebutkan yang tidak normal gitu ya. Ada lagi mungkin yang ingin tanyakan? Silakan. Dokter, saya mau tanya untuk kesesuaian dan ketepatan dari diagnosis kita dan diagnosis banding, apakah itu berpengaruh sama nilainya? Ada nilainya. Kalau misalnya tepat nilainya lebih besar, kalau nggak tepat ada nilainya juga. Gitu. Jadi tetap jangan khawatir ya, maksudnya oh nanti kalau saya diagnosisnya salah saya nggak lulus, enggak itu cuma bagian dari
bagian dari rubrik penilaian. Jadi itu cuma salah satu bagian dari penilaian. Jadi kalau misalnya kalian blank banget, udah sebutin aja yang kalian pikirin apa kayak gitu. Ya, yang penting jangan sampai tuh misalnya kalian terlalu pusing sama pemeriksaan labnya, nanti nggak nyampe ke diagnosisnya gitu. Terus misalnya nggak sempat waktunya untuk memberikan KIE-nya gitu. Jadi kalau misalnya kalian memenuhi sampai akhir, ya insya Allah pasti lulus aja kok, lulus. Cuma memang lulus dengan nilai seperti apa gitu kan. Soalnya karena semuanya ada poinnya, jadi semakin kalian jawab dengan lengkap dan benar, maka bisa mendapatkan poin yang maksimal. Tetapi kalaupun misalnya kalian tidak menjawab yang misalnya ada keliru-keliru, tetap dapat poin. Itu dapat poin juga gitu. Ada lagi mungkin yang ditanyakan? Makasih dokter. Iya. Dokter, berarti ya, misal gejalanya KGB itu nggak perlu dipraktekkan? Nggak usah. Jadi nggak usah. Ini karena waktunya terbatas ya. Jadi kalian nggak perlu mempraktekkan pemeriksaannya, nggak usah. Jadi kalian udah cukup baca aja, cari yang nggak normal gitu aja. Ya, gitu ya. Jadi tetap untuk kalau misalnya anamnesisnya jangan sampai karena mikir wah ini harus cepet-cepetan akhirnya informasi yang didapat juga nggak lengkap, jangan kayak gitu. Nanti probandusnya akan memberikan waktu setelah kan ini kalau totalnya 10 menit ya. Jadi nanti 5 menit itu akan ditahu waktu sudah berjalan 5 menit. Jadi kalau saran saya 5 menit itu usahakan kalian anamnesis. Setelah 5 menit itu langsung ke yang lainnya, langsung masuk ke pemeriksaan fisik. Soalnya nanti kalau misalnya setelah 5 menit kalian masih anamnesis, takutnya nanti nggak selesai. Gitu ya. Ada lagi yang ditanyakan? Ya, silakan. Nanya dokter, ini apa namanya untuk pemeriksaan fisiknya nanti yang disebutkan cuma yang abnormal saja? Iya, abnormal aja. Oh, berarti ada waktu untuk ngamati bentar nih dokter? Iya, maksudnya ya pasti kan setelah ini saya akan melakukan pemeriksaan fisik, ya udah dikasih slide-nya. Ya kamu baca dulu, cari yang nggak normalnya. Tapi kan ya nggak mungkin loh kamu liatin sampai 10 menit kan nggak mungkin toh. 1 menit aja pasti udah kelihatan kan yang mana yang nggak normalnya. Iya. Iya, siap. Takutnya nanti ada yang harus dibaca semua gitu. Nggak harus dibaca semua, kalian baca dalam hati saja sambil ngenteni sambil ini memperhatikan yang nggak normal yang mana. Jadi sebutkan yang nggak normal. Berarti nanti langsung laporan dokter? Langsung laporkan. Dari pemeriksaan fisik saya temukan di kepala leher ada anemia, kemudian ada benjolan, kemudian di ekstremitas saya mendapatkan ada akral pucat. Udah gitu aja. Gitu ya. Iya dokter, terima kasih. Ya, jadi nggak usah dibacain semuanya, tapi kalian nanti kalian nyanyikan ke instrukturnya, ngasih tahu. Kalau bisa temukan 3 abnormalitas ya. Kalau misalnya kalian bisa menyebutkan 3 abnormalitas, nanti nilainya, poinnya maksimal. Gitu. Tinggal dicari aja kok, kan pasti tahu toh yang normal gimana, nggak normal gimana kan? Insya Allah dokter. Ya, udah semester 5 ya, udah tahu lah pasti. Iya dok. Oke. Nah, kemudian mungkin yang agak-agak rada-rada bingung nanti pemeriksaan penunjang kali ya. Jadi pemeriksaan penunjang itu nanti akan diberikan darah lengkap dan HDT. Jadi ya tergantung ini sih, tergantung skenarionya. Cuma kan karena ini blok imunohemato ya, berhubungan dengan darah pasti dengan darah gitu kan. Jadi kalian kalau misalnya untuk darah lengkapnya kalian perhatikan ininya ya, maksudnya tahu kan kadar-kadar nilai normalnya ya, walaupun nggak hafal banget, tapi kan pasti kalian tahu kan, saya HB8 ya pasti anemia kan, gitu. Nah kemudian dilihat indeks eritrositnya misalnya. Jadi kalau misalnya ini anemia jenis apa, kalian sebutkan, gitu ya. Kan udah ngerti ya cara bacanya ya. Nah, kalau misalnya dia ada HDT, misalnya kalian interpretasikan HDT-nya itu menuju kemana, gitu. Jadi sesuai dengan apa yang ada di pemeriksaan penunjang itu kalian interpretasikan, gitu. Nah kemudian pemeriksaan penunjangnya cuma lab darah ya dokter? Iya, lab darah aja, lab darah. Nanti kalau misalnya, makanya nanti ada KIE-nya, KIE planning-nya. Setelah itu kamu mau ngapain? Ya, kamu mau mengajukan apa? Pemeriksaan lanjutannya apa? Untuk menegakkan diagnosis pastimu. Ini kan masih DD ya, diagnosis dan DD. Nah, pastinya tuh kamu harus
lakuin tes apa sih kayak gitu. Ya, misalnya kalau contohnya kalau di sini ini DD-nya misalnya diagnosis saya adalah limfadenitis, DD-nya adalah limfadenopati dan limfoma. Maka setelah ini saya akan merencanakan untuk melakukan pemeriksaan biopsi atau FNAB seperti itu. Kemudian untuk tata laksana pasien, saya akan misalnya merujuk pasien ke spesialis penyakit dalam, atau saya akan memberikan obat apa kayak gitu. Nah, misalnya kalau misalnya kalian lihat HB-nya tuh misalnya HB-nya turun banget, misalnya HB-nya 5 misalnya. Kira-kira kalian apain tata laksananya sebagai dokter umum? Transfusi dok. Ya, transfusi. Ya bisa idenya kayak gitu. Misalnya dilihat misalnya HB-nya misalnya turun banget, misalnya termasuk anemia berat, maka di tata laksananya bisa maka saya akan merencanakan untuk melakukan transfusi misalnya kayak gitu. Gitu ya. Kalau misalnya HB-nya nggak turun-turun banget, misalnya kayak cuma 11, ya udah kalian bilang aja ya saya akan memberikan pasien tablet penambah darah gitu kan. Jadi yang masuk akal lah gitu. Kalau misalnya anemia ringan ya bisa diobatin dengan misalnya tablet penambah darah. Kalau anemianya berat ya kalian ya lakukan planningnya transfusi. Kemudian kira-kira kasusnya ini adalah kasus apa nih misalnya? Kalau misalnya kasus-kasus spesialistik ya, misalnya kasus-kasus kayak kanker darah, misalnya kayak leukemia. Kalau leukemia kan ini kan bukan kompetensi kalian untuk mengobati ya. Jadi ya kalian maka planningnya adalah ya rujuk. Terus tapi kalian harus tahu di rujuk itu kira-kira nanti pasiennya diapain ya. Kira-kira diapain, dikasih obat apa. Misalnya apakah dia radioterapi kah, atau dikasih obat apakah, atau dikasih obat apa, atau misalnya kayak cuma katakan dirujuk aja ya udah nggak apa-apa seperti itu. Tetapi planningnya kira-kira apa gitu ya. Ini adalah gambaran untuk OSCE exit exam. Jadi ketika nanti kalian di semester 8 sebelum kalian lulus SKAT, ini adalah gambaran dari ujian kalian nanti OSCE exit exam. Jadi ini adalah ujian komprehensif, ibaratnya kompre ya. Jadi kalian dari anamnesis, kemudian pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, kalian bisa menyatakan diagnosisnya apa, planningnya apa. Tapi kita nggak sampai tata laksana secara detail ya. Ini paling nggak tuh kalian cuma bisa tahu diagnosis dan planningnya aja tuh udah bagus banget sih kalau di blok ini. Seperti itu. Nanti kalaupun kalian di UKM PPD nanti, ketika nanti kalian sudah koas, kalian sampai ke ngeresepin pasiennya gitu. Jadi harapannya dipaparkan mulai dari sekarang supaya latihan ya. Jadi anamnesis itu bukan hanya untuk by checklist, bukan hanya sekedar memenuhi checklistnya, tetapi untuk menggali informasi supaya kalian untuk menegakkan diagnosisnya. Gitu ya. Dan stationnya cuma ini aja, jadi nggak ada station tentang pemasangan infus. Pemasangan infusnya nanti tentang infusnya ada di ujian teori. Ujian teorinya nanti ada tentang infus. Mungkin ada yang ingin tanyakan lagi untuk OSCE-nya? Sudah jelas semuanya? Ya Allah sudah. Insya Allah cukup jelas dokter. Ya udah jelas ya. Jadi untuk mempersempit belajarnya nggak kemana-mana, pelajari aja soal skenario di tutorial sama skenario yang ada di skill lab. Itu aja, insya Allah soalnya nggak meleset dari situ. Iya dokter. Oke, jelas ya. Insya Allah bisa ya, mudah-mudahan lulus semua ya. Amin. Amin. Ya. Amin. Pokoknya kalau misalnya kalian bingung, udah sebut aja apa yang kepikiran di otak kalian ya. Pokoknya daripada kalau misalnya kalian gak nyebut nanti gak dapat nilai ya. Pokoknya pikirin aja apalah, misalnya semua topik yang ada di imunohema tuh sebutin aja sebagai DD atau diagnosis kalau kalian benar-benar black ya. Gitu. Karena tetap ada nilainya walaupun salah. Iya dok. Ya. Gitu ya, sudah cukup jelas ya. Nanti OSCE-nya jam 8.30. Nanti hari Senin akan dibagikan kelompoknya. Harapannya mudah-mudahan semua sinyalnya baik-baik semua ya. Jadi nggak ada gangguan sinyal. Semuanya ada Just Lab kan ya? Ada dokter. Ya, ada semua ya. Jadi, dokter, ya. Ngapunten, untuk ada beberapa teman kan yang Just Lab-nya masih ketinggalan di kos. Yang penting Just Lab kan ya dok. Maksudnya nggak harus ada
labelnya kan ya dok Ya, ya? ya, yang penting just lab. Nanti kalian maksudnya ya posisikan supaya nggak kelihatan labelnya ya nggak apa-apa. Kalau benar, ya idealnya pakai just lab ya. Soalnya nanti salah satu pengujinya itu nanti dokter Nurma. Kalau misalnya kalian kedapatan dokter Nurma nggak pakai just lab, nanti nggak boleh ikut ujian. Wah. Injil dokter. Wah, dikasih Iya. Oh my god. Gitu ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Jangan lupa catatannya gitu ya. Apa? Kenapa? Dokter, Ada kalau lagi? misalnya terjadi sesuatu yang nggak diinginkan, kayak misalnya mati lampu dari teman-teman kita, itu apakah melakukan ujian susulan atau langsung ikut UP, dokter? Kalau misalnya terjadi force major ya, misalnya yang kayak tiba-tiba mati lampu. Selama ini sih OSCE tuh nggak pernah ada yang UP deh. Selama ini blok-blok yang blok-blok yang lain tuh nggak ada yang UP biasanya. Jadi mudah-mudahan sih, saya harapannya sih nggak ada yang UP ya. Amin. Cuma kalaupun misalnya ternyata ada yang UP atau misalnya ada gangguan sinyal segala macam, nanti yang gangguan sinyalnya itu akan kita gabung di UP, tetapi nilainya tetap bisa maksimal. Kalau UP kan biasanya cuma maksimal AB ya. Tapi kalau misalnya kalau ada gangguan teknis, misalnya tiba-tiba mati lampu atau sinyal internet mati atau gimana yang emang nggak bisa dituin, ya UP itu dianggap ujian susulannya. Cuma kan supaya nggak ujian banyak. Ini kan karena kalau untuk OSCE gini kan butuh banyak orang ya, harus ada probandusnya, harus ada tim IST-nya segala macam. Jadi dijadwalkannya nanti di jadwalnya UP, tetapi nilainya tetap bisa untuk seperti ujian utama seperti itu. Iya dokter, terima kasih dokter. Ya, mungkin ada lagi yang tanyakan? Insya Allah cukup dokter. Udah ya, jelas ya. Jadi ini sebenarnya belajarnya pun sama aja kalian kayak belajar mau ujian utama dan ujian tutorial ya. Karena kan ini kan skenario ya, dan ada knowledge-nya apa gitu. Jadinya bisa sekalian belajar sih. Kalau misalnya kalian belajar untuk persiapan ujian utama pun, ya insya Allah kan kalian juga baca-baca teori tentang tiap-tiap kasusnya ya. Jadi mudah-mudahan harapannya bisa semua. Gitu ya. Untuk ujian teori skill lab kemungkinan 40 soal, multiple choice ya. Kayak ujian blok CBT seperti itu. Waktunya 40 menit. Boleh membawa tadi itu kayak kertas di Mika untuk coret-coretannya. Kalau misalnya, karena akan ada cuma 2 soal aja sih yang soal hitungan untuk tetesan infus. Tapi kalau misalnya kalian merasa udah nggak perlu menggunakan kertas coret-coretan, bisa menghitung di otak aja ya, monggo silakan, nggak usah pakai. Gitu. Ada lagi yang tanyakan untuk ujian teori maupun ujian OSCE? Dokter, untuk perhitungan ujian tulis diperkenankan menggunakan kalkulator, dokter? Pakai kertas aja ya, jangan pakai kalkulator ya. Kan udah pada mahasiswa kan, udah lulus SD, SMP, SMA kan. Masih inget kan cara bagi-bagi? Ya. Ya, dokter. Iya, soalnya kalau pakai kalkulator nanti pakai HP atau pakai apa, takutnya nanti terjadi malah membuka kesempatan untuk terjadi kecurangan. Jadi hanya diizinkan membawa kertas, yaitu ya di Mika dan spidol ya Dek ya. Masih ingat kan toh cara pembagian dan perkalian kan ya? Ya udah nanti dilatih lagi lah. Sudah lama kebiasaan pakai kalkulator ya soalnya. Gitu. Insya Allah cuma 2 soal aja kok. Cuma 2 soal aja yang hitungan, yang lainnya cuma CBT biasa, MCQ biasa. Ada lagi yang tanyakan? Udah cukup jelas ya sepertinya ya. Insya Allah cukup dokter. Oke, ini nanti PPT-nya ini akan saya kirim di grup ya, biar nanti kalian bisa dipelajari lagi. Baik, kalau begitu saya akhiri briefing kali ini. Mudah-mudahan mengerti semuanya ya, siap semuanya. Harapannya semuanya jujur ya, biar berkah nilainya, ujiannya juga berkah ya. Insya Allah lulus ya, tanpa kalian melakukan kecurangan pun juga Insya Allah lulus kok ya. Jadi jadi nggak perlulah yang curang-curang gitu. Pokoknya kalau misalnya kalian blank atau segala macam, udah nyerocos aja lah pokoknya. Pikirkan apa yang kira-kira diagnosis apa yang kalian kepikiran kayak gitu. Kalau benar-benar blank banget, ingat aja tuh
topik imunohema tuh apa aja ya, sebutin aja itu nggak apa-apa wes, pokoknya yang penting kesebut gitu. Kalau misalnya kalian bisa nyebutin nanti bisa ini dapat poin. Terus kalau untuk tata laksananya bingung planningnya apa, wes pokoknya rujuk aja ke spesialis penyakit dalam ya, pokoknya kalau blank ya. Oke, Ya, dokter. baik, kalau misalnya tidak ada pertanyaan lagi, mudah-mudahan bisa lancar ujiannya, semuanya bisa lulus, amin, nggak ada UP, baik teori maupun OSCE, ya, dan juga untuk ujian bloknya juga ya. Oke, saya akhiri briefing kali ini, terima kasih banyak semuanya, yang nggak hadir nanti dikasih tahu informasinya ya. Iya, dokter. Ya, oke, Iya, dokter. baik, terima kasih, saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.